Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Pak Ferry akan menjelaskan tentang materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk definisinya masing-masing, perbandingan senilai apabila kuantitas satu bertambah, maka kuantitas yang kedua ikut bertambah. Begitu pula sebaliknya. Maksudnya sebaliknya, jika kuantitas 1 berkurang, maka kuantitas 2 pun ikut berkurang. Maka dia disebut dengan perbandingan senilai. Untuk perbandingan berbalik nilai, apabila kuantitas pertama bertambah, maka kuantitas yang kedua berkurang. Begitu sebaliknya. Maksudnya, ketika kuantitas 1 berkurang, maka kuantitas kedua menjadi bertambah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh soal. Di sini Bapak tampilkan 2 contoh soal, dan tugas kita adalah yang pertama menganalisa yang manakah yang perbandingan senilai dan yang manakah yang berbalik nilai. Langkah-langkahnya adalah perhatikan penjelasannya. Contoh yang sebelah kiri, suatu mobil itu memerlukan 50 liter untuk menempuh jarak sejauh 450 kilo. Kemudian, jika mobil tersebut ternyata menghabiskan 5 liter, maka jarak yang dapat dia tempuh itu berapa jauh atau berapa kilometer. Contoh yang sebelah kanan, ini ada seorang pemborong proyek ini ya, akan membangun rumah. Yaitu dia akan merencanakan 48 hari itu akan selesai pembangunannya jika pekerjanya atau tukangnya itu ada 18 orang. Kemudian, kalau dia berubah pikiran, ternyata ia ingin selesaiin bangunan itu dalam waktu 32 hari saja. Maka pertanyaannya adalah, dia perlu berapa pekerja? Seperti itu ya. Kembali ke soal ke sebelah kiri, yaitu di sini perhatikan kuantitas yang ada di soal, maksudnya angka ya. Angka pada soal yang sebelah kiri ini menyebutkan ada angka 50. 50 ini nilai apa ya? Yaitu nilai dari bensin. Seperti itu ya, 50 liter bensinnya. Terus kuantitas yang kedua, dia menyebutkan angka 450 km. Ini nilai apa? Ini adalah nilai dari jarak. Maka langkah yang kita lakukan adalah kita buat semacam tabel sederhana sebagai berikut. Nah, semacam tabel yang terdiri dari 2 kolom ya. Yang pertama, karena dia berbicara tentang bensin, maka Pak Ferry tulis kolom pertama itu tentang bensin. Kemudian kolom yang kedua tentang jarak, karena dia bicara tentang jarak. Sehingga seperti ini ya. Jadi 50 liter untuk bensinnya, 450 km untuk jaraknya. Selanjutnya, kuantitas yang disebutkan adalah di sini ada 5 liter bensin. Maka untuk bensinnya kita tulis 5 di sini. Kemudian jaraknya yang ditanya ya, maka di sini Pak Ferry misalkan dengan X saja. Seperti ini ya. Bapak ulangi, 50 liter bensin untuk 450 km jaraknya. Kemudian 5 liter bensin untuk berapa kilometer jaraknya. Ini satuannya sudah seimbang ya, atau sama ya, liter, liter, kilometer, kilometer. Jadi nggak perlu ada yang dirubah atau disamakan. Kembali ke soal yang sebelah kanan. Kuantitas yang disebutkan pada soal ini ada angka 48, yaitu menunjukkan waktunya 48 hari. Kemudian kuantitas yang kedua, atau dia menyebutkan angka 18. 18 ini apa? 18 ini adalah jumlah pekerjanya. Sehingga seperti pola pada soal ini,
kita buat semacam tabel sederhana sebagai berikut. Nah, seperti ini ya, yaitu kuantitas pertama berbicara tentang waktu, kuantitas kedua berbicara tentang pekerja. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Nah, menjadi seperti ini ya, yaitu 48 hari, itu pekerjanya 18 orang. Nah, di sini dia pengen selesainya 32 hari. Berapakah pekerjanya? Seperti itu ya. Nah, setelah tabel sederhana ini kalian buat, langkah berikutnya adalah membedakan yang mana senilai, yang mana berbalik nilai. Langkahnya perhatikan. Fokus ke tabel yang sebelah kiri ini ya. Perhatikan logika kalian. Jika bensin ini Bapak tambah, maka apa yang terjadi pada jarak yang ditempuh? Maka akan semakin bertambah juga. Betul ya? Ya iya dong, karena kalau bensinnya diperbanyak atau ditambah, maka jaraknya akan semakin jauh atau bertambah. Begitu pula sebaliknya. Jika bensin ini Bapak kurangi, maka jarak yang akan ditempuh ya semakin berkurang. Nah, bisa dipahami ya? Jadi tabel atau contoh yang pertama ini adalah contoh dari perbandingan senilai. Kenapa? Karena kalau di sini ditambah, sini ikut nambah. Kalau di sini dikurang, di sini ikut ngurang dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Kita fokus ke contoh yang sebelah kanan. Nah, di sini jika pekerja ini Pak Ferry tambah, maksudnya nambah banyak pekerjanya ya, maka waktu yang mereka perlukan itu semakin berkurang atau semakin cepat selesai pembangunan itu. Paham ya? Dan jika pekerja ini Bapak kurangi, makin sedikit pekerjanya, maka waktu pembangunan itu akan semakin bertambah harinya atau semakin lama selesainya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, oh ini simbolnya berbeda ya. Kalau orang yang ngurang, waktunya jadi nambah lama. Kalau orangnya bertambah banyak, maka waktunya makin cepat atau berkurang. Nah, maka contoh yang ke sebelah kanan ini contoh dari perbandingan berbalik nilai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya cara membedakan senilai dan berbalik nilai. Selanjutnya, tabel perbandingan senilai ini Bapak sajikan menjadi sebagai berikut, yaitu formulanya seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu 50/5, yang ini jadi 450 per X. Oke, nyambung ya? Tinggal mindahin aja kok. Selanjutnya yang sebelah sini, sebelah kanan ya. Kita buat juga formulanya sama dengan 48/32, yang ini X/18. Duh, kenapa nggak sama Pak Ferry? Nah, karena perbandingannya pun dia beda. Yang ini yang senilai, yang ini berbalik nilai. Jadi perbedaannya adalah salah satu ruasnya itu dibalik. Nah, contohnya ini nih. Ini 48/32 kan normal ya, nggak ditulisnya. Nah, yang ini kita balik. Kalau yang ini seperti biasa tinggal mindah-mindahin aja. Jadi perbedaannya di situ. Salah satu ruasnya, pecahannya itu ditukar. Oke, bisa dipahami ya. Tapi nggak dua-duanya. Misal yang ini kalian tuker nih 32/48, yang ini ya. Maka yang ini jangan ditukar. Hanya salah satu saja. Kalau ini ditukar, ini jangan. Kalau ini ditukar, yang ini jangan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita selesaikan dulu yang soal pertama ini ya. Seperti pada video perbandingan pertama, kalau udah kayak gini tinggal dikali silang ya. 50-nya dengan X, 5-nya dengan 450. Sehingga seperti ini ya. Ini kali ini, kemudian 50 kali ini. Selanjutnya ini ada tanda kali. Berarti kalau 50-nya Pak Ferry pindah jadi pembagian ya. Sehingga
Nah, menjadi seperti ini, 50 pindah jadi pembagian, yang ini cuma turun gitu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita coret-coret aja. 50 dengan 450. Bisa ya, sama-sama bagi 50. Ini jadi 1, nggak usah Pak Ferry tulis. Yang ini jadi 9. Sehingga tersisalah 5 kali 9 itu adalah 45. 45 itu nilai apa? Nilai X. X itu siapa tadi ya? X itu adalah jarak yang dapat ditempuh. Oh, berarti ini kilometer. Berarti ketika 50 liter dapat menempuh 450 km. Ketika diisi 5 liter, dia hanya bisa menempuh X, yaitu 45 km. Begitulah jawaban untuk contoh perbandingan senilai ini. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yang sebelah kanan nih ya. Nah, tadi sudah sampai sini nih. Langkahnya sama, kita kali silang. 32-nya dengan X, 48-nya dengan 18. Sehingga seperti ini ya. 32 kali X, 48 kali 18. Selanjutnya perkalian pindah jadi pembagian ya. Jadi begini ya, 32-nya pindah jadi pembagian. Yang ini hanya turun saja. Selanjutnya kita coret 32-nya dengan 48. Sama-sama Bapak bagi dengan 16. Ini bagi 16 jadi 2. Ini bagi 16 jadi 3. Selanjutnya 2 dengan 18. Bisa dicoret ya. 2-nya jadi 1. Nggak usah Pak Ferry tulis. 18-nya dibagi 2 jadi 9. Sehingga 3 kali 9 adalah 27. 27 ini nilai apa? Nilai dari X. X itu siapa? Yang ditanya ya, yaitu banyaknya pekerja yang diperlukan. Berarti ini 27 pekerja. Yaitu di mana ketika 48 hari itu selesai oleh 18 pekerja. Dan ketika hanya memerlukan 32 hari, maka pekerjanya menjadi 27 pekerja. Jika Pak Ferry tambah pertanyaannya ya, tadinya kan 18 pekerja ya, sekarang jadi 27 pekerja. Kalau ditanya berapakah penambahan pekerjanya, maka tinggal kita kurang aja. 27 dikurang 18, yaitu berapa? 9 pekerja. Itu kalau ditanya berapa penambahan pekerjanya. Tapi Pak Ferry hanya menanyakan keseluruhan pekerjanya ya. Mudah-mudahan segala kemungkinan pertanyaan itu bisa kalian pahami bagaimana penyelesaiannya. Tambahan satu contoh lagi. Makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi, yaitu selama 30 hari. Maka kita buat tabelnya ya, yaitu tentang hewan, yaitu sapi, dan hari. Hari itu waktu ya. Kita buat seperti ini ya, yaitu kolom pertama tentang sapi, kolom kedua tentang waktu, satuan hari ya. Dimana tadi 20 sapi, makanan itu akan habis dalam waktu 20 hari. Selanjutnya, jika sapi dijual 5 ekor, maka persediaan makanan akan habis berapa hari? Dijual 5 ekor berarti dikurang ya. 20 kurang 5 itu 15. Jadi tinggal 15 sapi, habisnya berapa hari? Seperti itu ya. Kemudian kita identifikasi, ini senilai atau berbalik nilai ya. Langkahnya seperti tadi. Logikanya nih, kalau sapi ini Pak Ferry tambahin atau makin banyak sapinya, maka yang terjadi persediaan makanan itu akan habis berapa hari? Berkurang atau bertambah kalau sapinya nambah banyak? Ya makin berkurang harinya. Seperti itu ya. Begitu pula sebaliknya. Jika sapinya ini Pak Ferry kurangi jumlahnya makin sedikit ya, maka lamanya dia menghabiskan makanan itu akan bertambah ya, makin lama maksudnya. Nah, dari sini terlihat simbolnya berbeda ya, maka ini perbandingan berbalik nilai. Kita buat formulanya seperti tadi ya, buat 20
per 15. Yang ini jangan lupa dibalik karena berbalik nilai. X per 30. Selanjutnya kita kali silang ya. 15 itu ngalinya dengan X. Kemudian 20 itu ngalinya dengan 30. Nyambung ya. Kemudian kita pindah ruas. X sama dengan 20 dikali 30 dibagi 15. Kita coret ya, 15 dengan 30 aja. Sama-sama bagi 15. Ini jadi 1, nggak usah ditulis. 30-nya jadi 2. Sama dengan 20 kali 2 itu 40. 40 itu nilai apa? Nilai X. X itu siapa yang ditanya? Yang ditanya itu apa? Akan habis berapa lama gitu ya. Oh, berarti ini adalah hari. Oh, berarti ketika sapinya ada 15, makanan itu akan habis selama 40 hari. Demikian materi yang Pak Ferry jelaskan beserta contohnya. Mudah-mudahan paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.